Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanuddin dari channel Pak Dosen Komit Komputer dan IT. Kali ini kita berada di Desa Bangkat Punte, tepatnya di salah satu wisata yang cukup populer dan lagi viral nih di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Aimual. Nah, hari ini saya mendapat tamu yang istimewa, yaitu teman-teman dari Praja IPDN NTB ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dan berbagi inspirasi terkait kegiatan mereka yang sudah ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Yang pertama saya sapa dulu Mas Amru ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Mas Amru apa asalnya dari mana, kemudian di IPDN NTB-nya jurusan apa, ya. Kemudian untuk kita lebih dikenal oleh teman-teman sahabat Pak Dosen Komit, bisa diperkenalkan dulu. Baik, izin memperkenalkan diri, Praja Muda Hamrullah Karman, asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Takalar. Takalar, ya. Jadi saya Praja IPDN angkatan 32, sekarang sudah tingkat 2. Jurusan Praktek Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat. Fakultas Perlindungan Masyarakat. Oke, bisa diceritakan Mas Amru apa namanya? Ini kan program magang ya. Itu apakah satu angkatan atau jurusan tertentu atau bagaimana? Dan berapa lama di Kabupaten Sumbawa Barat? Baik, untuk yang di kampus NTB ini kebetulan kami ada 2 jurusan. Ya. Jurusan yang pertama itu jurusan Praktek Perpolisian Tata Pamong dan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Oh gitu. Yang jumlahnya 228 praja. Semuanya ya. Jadi 228 praja ini seluruhnya melaksanakan magang di Kabupaten Sumbawa Barat dan disebar di seluruh OPD yang ada di Pemda Kabupaten Sumbawa Barat. Ya, berarti rata-rata sekitar 6 atau 7 katanya ya. OPDN di masing-masing OPD. Betul, Pak. Dan Mas Amru dan Mbak Olivia ini mewakili teman-teman yang ada di Diskominfo ya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat. Mas Amru di mana? Di bagian apa, di bidang apa ditempatkan di Kominfo? Nah, kebetulan di Dinas Komunikasi dan Informatika ini kami ada 6 orang, Pak. 6 orang ini dibagi ke dalam 3 bidang. Ya. Yang pertama ada di bagian sekretariat, yang kedua di bagian Kominfo, dan di bagian Sandi dan Statistik. Ya. Kebetulan saya dapat di bagian sekretariat. Sekretariat. Berapa lama kemarin apa namanya ini program magang ini kurang lebih? Untuk harinya 21 hari. 21 hari ya. Kurang lebih 3 minggu. Dan sekarang sudah berakhir ya, hitungannya sudah berakhir dan sudah perpisahan. Ya, gitu. Dengan di OPD-nya ya, dengan dinasnya ya. Oke, betul. Jadi untuk informasi buat sahabat Pak Dosen yang berbahagia, jadi praja-praja IPDN NTB ini sudah sebelumnya melaksanakan program magang ya, sekitar 228 orang praja yang ditempatkan di masing-masing OPD di Kabupaten Sumbawa Barat. Dan hari ini sudah berakhir programnya dan proses untuk perpisahan gitu ya. Nah, tinggal kita ingin berbagi kepada sahabat Pak Dosen ataupun mungkin teman-teman Kominfo ya dimanapun berada terkait dengan apa yang sudah dilakukan selama program magang ini ya di Kominfo. Mas Amru, apa yang pekerjaan yang mungkin dilakukan secara umum di kesekretariatan? Baik, dalam magang 2 kali ini kami diberikan 2 program, Pak. Ada program umum dan ada program khusus. Ya. Nah, program umum ini sudah diatur sebelumnya dari lembaga berkaitan dengan prodi masing-masing. Kemudian ada program khusus. Nah, program khusus ini adalah semacam inovasi dari praja itu sendiri. Contohnya kelompok kami itu mengadakan sosialisasi tentang implementasi website SP4
N-Lapor. Itu website Kominfo punya ya? Dari Kominfo, Pak. Kominfo, ya. Jadi mana sosialisasinya kemana itu? Sosialisasinya kami pusatkan di Kecamatan Taliwang. Oh gitu, ke masyarakat. Turun langsung di masyarakat. Oke, ya. Ada kesulitan nggak saat waktu turun ke masyarakat? Kalau yang kami rasakan selama beberapa hari di sini, khususnya pada ini pelaksanaan program khusus kami, penerimaan dari masyarakat itu sangat baik, Pak. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, kan Dinas Kominfo ini kan di bidang IT ya, komunikasi dan informatika. Sementara Mas Abro kan basicnya bukan IT gitu ya. Ada kendala nggak ketika ditempatkan di Diskominfo atau adaptasi khusus gitu terkait pekerjaannya tadi itu? Ya, tentunya itu membutuhkan adaptasi, Pak. Iya. Kami sebagai pamong praja dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Iya. Oke. Nah, kemudian saya akan berlanjut ke praja satunya lagi yang juga menemani Mas Abro pada kesempatan kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Alivia ya. Oke, kali ini saya bersama Mbak Alivia ya, yang mewakili teman-teman praja yang ditempatkan di Diskominfo ya. Nah, seperti Mas Abro tadi, mungkin Mbak Alivia bisa memperkenalkan diri dulu, silakan. Mohon izin Pak, Ya. izin memperkenalkan diri, Praja Muda Putri Alivia Dian Rochmah, NPP 320355, asal pendaftaran Jawa Barat, tepatnya di Kota Depok. Oke, jurusannya apakah sama atau beda dengan Mas Abro? Kebetulan kami satu jurusan dan satu fakultas, Ya. cuma beda kelas aja. Oke, beda kelas aja Beda ya. kelas. Oke, tadi ada istilah apa tadi? Praja Muda? Praja Muda. Nah, itu tingkatan kah Ya, atau apa jadi itu? di PDN itu ada 4 tingkatan. Oh, Di tingkat yang paling rendah apa yang paling tinggi? yang pertama tingkat satunya itu Praja Pratama, yang kedua Praja Muda, yang ketiga Praja Madya, dan keempat Praja Utama. Oh, semacam kelas gitu ya, Ya, Pak. kelas 7, 8, 9 kayak gitu Seperti ya. itu, Pak. Oh, nama tiap tingkatan. Berarti kalau Praja Muda ini tingkatan kedua ya? Tingkat 2 Tahun kedua tahun ya. kedua. Oke, Mbak Alivia ditempatkan di bidang apa di Kominfo? Kebetulan saya ditempatkan di bidang Kominfo. Oh, di bidang Kominfo-nya sendiri ya. Kominfo. Oke, jurusan tadi sama dengan Mas Abro, ditempatkan di Kominfo-nya, di bidang Kominfo, komunikasi dan informatika. Ya Pak. Ada kendala kira-kira ditempatkan di situ? Kendala awal-awal mungkin kita perlu beradaptasi kali ya Pak. Tapi alhamdulillah staf-staf kantor dan pegawai kantor membantu kami dalam proses magang kali ini karena kan langsung berhubungan langsung dengan komputer dan bagian informatika gini kan kita perlu adaptasi juga. Betul. Kegiatan atau pekerjaan yang paling sulit selama magang itu apa yang terkait dengan komputer dan IT kira-kira? Mungkin untuk itu mungkin kendala untuk penginputan data-data dari SPBE itu Pak. Jadi menginputkan ke dalam aplikasi yang sudah disediakan oleh Diskominfo ya. Oke. Tapi akhirnya setelah berjalan lancar juga kan, nggak ada masalah ya. Oke. Kemudian berarti tidak ada turun ke lapangan seperti Mas Amro tadi. Kebetulan kami sama. Ada juga ya. Kami berenam langsung turun ke lapangan. Jadi 6-6-nya kami turun ke lapangan untuk sosialisasi tentang SP4 N-Lapor itu. Oh sama ya, tadi mensosialisasikan hal yang sama. Dan apa namanya sambutan dari masyarakat, dari warga di Kabupaten Sumbawa Barat gimana? Alhamdulillah kami sangat bersyukur Pak karena di sini masyarakat sangat terbuka bagi kami, sangat menyambut kehadiran kami. Kami sangat senang sih Pak. Ya alhamdulillah ya, ini kesempatan yang baik juga buat teman-teman dari Praja IPDN NTB. Kemudian kesempatan yang baik juga buat Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat ya. Artinya mereka mendapatkan support, mendapatkan apa namanya masukan-masukan juga ya mungkin dari teman-teman IPDN NTB. Nah, sekarang saya ingin tanya ya, mungkin nanti bergantian gitu ya.
apa masukan yang bisa diberikan ke Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat secara khusus atau ke Kabupaten Sumbawa Barat lah secara umum. Nah, mungkin Mbak Alivia dulu. Mungkin masukan dari saya untuk Diskominfo lebih aktif lagi dalam penggunaan sosial media, karena kan pada dasarnya sekarang udah zamannya lagi zamannya gadget dan sosial media, jadi untuk menyampaikan segala informasi kan gampang lewat sosial media. Dan saya harapkan mungkin nantinya Diskominfo bisa lebih aktif dalam sosial media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Gitu. Kalau untuk Kabupaten Sumbawa Barat secara umum, ya mungkin dari hasil turun ke lapangan, kemudian ya hasil berkunjung kemana gitu, secara umum buat Kabupaten Sumbawa Barat apa Mbak Alif ya? Untuk masukannya mungkin lebih bisa melihat masyarakatnya secara langsung bagaimana kondisi yang ada gitu di lapangan, karena kan ya misalnya masukan buat masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat nih, apakah harus lebih ramah lagi kah, atau harus lebih menyediakan tempat untuk menginap kah? Apa kira-kira masukan buat secara umum di Kabupaten Sumbawa Barat? Untuk Kabupaten Sumbawa Barat mungkin lebih ke masyarakatnya bisa lebih peduli aja sih Pak, kayak misalnya tentang aspirasi-aspirasi masyarakat tuh bisa ditampung dengan benar dan bisa terdengar oleh pemerintah langsung gitu Pak. Oh gitu. Oke, kita gantian nih ke Mas Amro. Kita ingin tahu kira-kira dari Mas Amro tadi yang sudah beberapa waktu di Diskominfo maupun di Kabupaten Sumbawa Barat. Apa masukan khusus untuk Diskominfo? Ada apa masukan umum untuk Kabupaten Sumbawa Barat? Kalau dari saya pribadi Pak, untuk Diskominfo ini lebih memperhatikan media sosial seperti yang disampaikan oleh rekan saya Alivia tadi, karena Diskominfo ini menurut saya sebagai sarana dalam menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat ini juga merupakan penentu keberhasilan suatu pemerintahan. Jika informasinya lancar, maka pemerintah dengan masyarakat ini akan terjalin suatu hubungan yang baik. Seperti itu Pak. Saya lihat di Instagram Diskominfo sudah aktif memposting kegiatan-kegiatan ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan pemerintahan. Namun jumlah followersnya itu masih kurang Pak, menurut saya. Harusnya sebagai dinas yang memang memotori atau menggawangi informatika atau dan informasi dan teknologi, harusnya lebih banyak ya followersnya. Banyak followersnya. Oke, masukan yang berharga ya, mungkin nanti kita perlu sharingkan ke pimpinan-pimpinan di Diskominfo bagaimana masukan-masukan dari teman-teman Praja ini ya. Buat Kabupaten Sumbawa Barat nih Mas Amro. Buat Kabupaten Sumbawa Barat apa nih kira-kira masukan? Dari pandangan saya, Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan suatu daerah yang masih muda lah Pak, istilahnya, masih baru. Jadi jika dilihat dari pembangunannya, menurut saya itu pembangunannya masih dalam proses lah gitu Pak. Butuh tahapan-tahapan dari pemerintah untuk membenahi apa yang perlu dibenahi. Dari segi pandangan saya, Kabupaten Sumbawa Barat ini sebenarnya banyak potensi Pak, baik itu dalam potensi industri maupun pariwisata. Terusnya di sini pariwisata, banyak tempat pariwisata yang menurut saya menarik gitu Pak. Jika dikelola dengan baik, mungkin ini bisa menjadi keuntungan, keuntungan baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Karena jika dalam suatu daerah itu pariwisatanya maju, tentunya akan menarik minat orang-orang luar untuk masuk, baik itu dari dalam negara maupun mancanegara. Begitu Pak. Seperti yang kita di saat ini rekaman video ini, kita berada di Aimoa, salah satu tempat wisata. Ya, tentu ini juga menjadi ikon ya di Kabupaten Sumbawa Barat. Semoga kedepannya bisa dikelola dengan baik sehingga bisa lebih menarik lagi dan orang dari luar Kabupaten Sumbawa Barat bisa datang ke sini ya.
Oke, setelah melaksanakan program magang ya beberapa waktu di Kabupaten Sumbawa Barat, sudah ada tadi masukan-masukan ya, sudah ada tadi apa yang dikerjakan. Nah, terakhir ini untuk Mas Amru dan Mbak Olivia, kesan dan pesannya nih, ya, apakah menyenangkan kah atau mungkin kapok kah kesini lagi? Nah, silakan Mas Amru dulu nih. Ya, silakan. Ya, kalau kesan dan pesan, menurut saya pribadi, Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan kabupaten yang ramah. Itu yang bisa saya istilahkan untuk Kabupaten Sumbawa Barat ini. Kenapa? Karena masyarakat di sini tuh sangat menyambut baik orang dari luar. Dan berdasarkan dari masyarakat di sini tuh, tingkat kriminalitas di Kabupaten Sumbawa Barat ini sangat rendah. Oke. Itu nilai plusnya ya. Nilai plus dari Kabupaten Sumbawa Barat ini. Nah, sekarang nih ada yang baik, yang positif, yang negatif deh. Biar kita jadi masukan yang imbang. Apa kira-kira menurut Mas Amru nih? Mungkin kalau saya sebut negatif agak kurang inilah, Pak. Oke, yang kurang deh. Ya, yang kurang mungkin ya dari manajemennya aja lah, Pak. Gitu. Baik itu dari kedisiplinan, kedisiplinan waktu, kedisiplinan baik itu di pemerintah daerah maupun mungkin di masyarakat juga ya. Karena kan yang proses yang ada di sini menurut saya sudah baik. Sudah baik. Ya. Sisa dijalankan lagi. Sisa dipertahankan. Karena kan, pembangunan butuh proses. Butuh proses. Dan teman-teman praja di EPDN tentu sudah terbiasa ya dengan hal-hal yang disiplin gitu ya, sehingga ketika mendapati atau menemukan sesuatu yang kurang disiplin, rasanya kayaknya kurang gitu ya. Oke, kita gantian ke Mbak Olivia nih. Kesan dan pesannya Mbak Olivia di Kabupaten Sumbawa Barat, di Diskominfo, terserah. Yang baiknya apa, yang kurang baiknya apa? Mungkin kalau kesan pertama saya menginjakan kaki di Sumbawa Barat, pertama kali langsung nyampe di KTC, langsung disambut sama pegawai sama staf di OPD itu sangat ramah, Pak. Saya sangat merasa welcome ternyata sama kami. Untuk keberadaan kami di sini tuh mereka sangat menyambut dengan baik. Dalam proses kami magang juga mereka sangat membantu kami dalam setiap proses pekerjaan. Misalnya kalau misalnya ada kendala atau apa, kami bisa langsung nanyakan pada mereka dan sangat amat membantu sekali, Pak. Dan untuk masyarakat KSB tersendiri sangat ramah sih, Pak. Saya sampai kayak betah sih, Pak, di sini. Kayak nggak sedih juga. Udah 3 minggu di sini, rasanya udah merasa seperti bagian dari KSB sendiri gitu. Ini sih, Pak. Ya, kalau untuk hal yang lain ya, kayak mungkin tempat wisata tadi sudah. Kuliner deh. Kagetkah kuliner yang di Kabupaten Sumbawa Barat atau ada sesuatu yang disukai nih di Kabupaten Sumbawa Barat? Untuk kuliner saya untuk saya penyuka pedas banget, Pak. Gitu ya. Jadi kan memang cocok gitu karena emang banyak kuliner di sini tuh bercita rasa pedas. Dan untuk saya sih cocok. Dari Jawa. Saya dari Jawa Barat. Barat kan suka pedas ya kalau nggak salah ya. Sunda berarti ya? Ya. Kalau Mas Amru, dari mana tadi? Dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kuliner cocok apa tidak kalau di Kabupaten? Kalau saya pribadi, saya termasuk orang yang kurang suka pedas. Iya. Dan mayoritas makanan di sini tuh pedas-pedas, Pak. Iya, memang betul. Jadi saya agak kurang ya. Kalau tapi pedas. Enak-enak lah. Tapi overall enak. Apalagi yang yang susu fermentasi itu. Iya, pelopo. Nah, itu saya suka itu, Pak. Nanti kan berarti bisa bawa pulang nanti kalau dapat. Bisa. Nanti. Nah, sahabat channel Pak Dosen Komit yang berbahagia, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman praja dari IPDN NTB terkait bagaimana mereka melaksanakan program magang di Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat. Sudah diberi banyak kita masukan penilaian dan segala macam, dan
karena kita ini channel Pak Dosen Komit tentang komputer dan IT, apalagi tadi juga masukannya adalah salah satunya adalah lebih meningkatkan peran atau pemanfaatan dari sosmed. Nah, saya ingin mendengar tanggapannya terkait dengan penggunaan teknologi atau IT secara umum di lingkungan belajar di IPDN sana. Apakah memang perlu pemanfaatan IT yang Baik, dukungan teknologi dan IT di sana? untuk di PDN sendiri itu kita sangat memanfaatkan yang namanya teknologi. Bahkan dari lembaga itu menyediakan WiFi di setiap asrama. Jadi untuk seluruh praja itu bisa dengan gampang mengakses yang namanya informasi. Ya, baik di tempat belajar, di ruang kelas, mungkin sampai asrama, maupun di asrama. Ada, Pak. Dan dalam belajar mengajar tentu memanfaatkan media belajar online dan segala macam. Ya. Berarti Mas Amru setuju bahwa IT sekarang itu kita harus kuasai, kita harus adaptasikan, dan kita harus manfaatkan. Walaupun bukan backgroundnya sebagai IT. Setuju? Kira-kira Mas Amru? Setuju, Pak. Setuju ya. Karena kan bagaimanapun ya, apalagi ini Mas Amru dan Mbak Livia ini kan generasi milenial ya. Tentu tidak bisa lepas kita dari teknologi, dari IT, dari internet dan segala macam ya. Betul, Pak. Mbak Livia nih, saya ingin mendapatkan gambaran. Ini kan sekarang IT ya bisa dimanfaatkan di berbagai kehidupan, baik itu di tempat belajar atau di masyarakat. Dampaknya ada dampak positif, ada dampak negatif. Kira-kira gimana menyikapi hal itu? Kalau menyikapi dari dampak teknologi itu, kalau bagi saya, karena semua teknologi kan ada dampak positif dan negatifnya juga, Pak. Kalau dampak positifnya kan kita bisa lebih tahu tentang dunia luar, tentang apa aja sih yang sedang berkembang nih sekarang nih. Terus kita bisa share, searching atau sharing tentang pengalaman atau pendidikan di seluruh dunia gini. Kalau menyikapinya kita bisalah untuk tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus di-share atau tidak. Karena sekarang ini kan banyak banget berita-berita hoax atau gimana, atau berita-berita yang mengandung unsur sara atau apa. Dari situ kita bisa mengambil lah mana yang baiknya. Bijak untuk menyikapi, memfilter diri, tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif ya. Oke, bagian terakhir ya, sebelum kita akhiri, satu kata atau dua kata tentang KSB maupun Kominfo dari Mbak Alifia. Aduh, kalau kata ini nggak bisa saya ungkapkan karena kata. Ya, misalnya contoh nih, misalnya KSB ngangenin kah, atau KSB mantap atau luar biasa gitu. KSB menurut saya pasti bakal ngangenin sih, Pak. Ngangenin pastinya. Terus keren, Pak. Ya, satu kata keren. Keren. Mas Amru. Gimana? Satu kata atau dua kata tentang Kampus Sumbawa Barat? Kalau dari saya dua kata untuk Kabupaten Sumbawa Barat. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Sahabat Pak Dosen Komit berbahagia, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan pelajar IPDN, Mas Amru, Mbak Alifia. Terima kasih banyak sudah menemani saya di channel Pak Dosen Komit. Ya, nanti kita akan sharingkan dan bisa di-share ke teman-temannya nanti di IPDN NTB sana. Siap. Dan konten kita ini juga akan semoga bermanfaat buat Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat, teman-teman sahabat Pak Dosen yang berbahagia. Jadi semoga apa yang sudah kami bahas bisa menginspirasi, bisa memberi manfaat seluas-luasnya bagi para penonton sekalian. Saya akhiri konten kita kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praja IPDN NTB semangat terus untuk channel Pak Dosen Komit.